Kiai sudah memberikan gambaran gimana caranya supaya aman dalam menggunakan sarana digital. Salah satu adalah dengan memahami apa dasar-dasar aswaja itu. Nah, kira-kira kita bisa sedikit masuk ke situ nggak? Ya. Apa itu dasar-dasar aswaja sebagai rambu-rambu kita? Jadi begini ya, kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan apa namanya? Ada 3 pilar. Pertama akidah, yang kedua fikih atau syariah, yang ketiga akhlak atau tasawuf. Kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini poin-poinnya ada yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, ada masalah kenabian, kemudian ada masalah-masalah perkara gaib, ya. Kemudian ada masalah-masalah yang harus diyakini dan kita dengar dari isyarat yang disebut dengan sama'iyat. Kalau masalah ketuhanan, para ulama ini membangun konsep yang sudah kita kenal ya di tanah air, membangun konsep yang disebut dengan konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Sifat wajib 20 bagi Allah. Itu soal ketuhanan. Wujud, qidam, baqa ila akhirih. Biasanya ya, orang-orang yang usianya 50 ke atas itu tahu. Karena dulu di kampung-kampung, di madrasah, ya, Pak Teguh ingat? Masih ingat. Sifat 20, masih ya? Masih. Nah, sifat 20 ini kan tentang konsep sifat tentang ketuhanan. Artinya apa? Jadi sifat 20 ini penjabaran atau uraian makna dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya tiada Tuhan selain Allah? Maknanya ada 2. Pertama, apa saja yang ada di jagat raya ini pasti butuh, perlu kepada Allah. Sebelum ada, menjadi ada, perlu diadakan oleh Allah. Setelah ada, untuk mempertahankan eksistensinya, keberadaannya, butuh pada rahmat Allah. Jadi apapun pasti butuh pada Allah. Makna yang pertama. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada apapun yang ada di jagat raya. Kita beribadah kepada Allah, itu kebutuhan kita kepada Allah. Bukan Allah butuh sama ibadah kita. Artinya seandainya seluruh jagat raya tidak ada yang beribadah kepada Allah, kekuasaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Dan seandainya seluruh jagat raya ini bertakwa, beribadah pada Allah, kekuasaan Allah tidak bertambah sedikit pun. Karena Allah tidak menyempurnakan dirinya dengan apapun selain dirinya. Oke. Nah sekarang ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya apa? Apa saja di jagat raya ini pasti butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada apapun. Pertanyaannya, Allah itu bagaimana sebenarnya? Apa sifat-sifatnya? Maka para ulama membangun konsep yang disebut dengan sifat wajib 20 bagi Allah. Nah, sifat wajib 20 bagi Allah tujuannya pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kan wajib makrifat, wajib yakin, wajib kenal pada Allah. Kita misalnya kenal dengan tokoh, misalnya kenal dengan Pak Teguh ya. Sebelum jumpa kan cuma lewat video call atau kirim-kirim pesan WhatsApp kan begitu. Nah setelah jumpa ternyata lebih mudah daripada gambarnya misalnya Pak Teguh ini. Itu kan kenal namanya. Nah kita ini kepada Allah wajib kenal, wajib makrifat. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah, maka makrifat kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat 20. Yang pertama. Yang kedua,
Sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaan pertama, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Berapa anaknya? Dan seterusnya kan? Sifat 20 itu gitu juga. Sehari semalam kita ini diperintahkan beribadah kepada Allah. Bangun tidur beribadah, baca doa. Mau tidur baca doa. Mau masuk kamar mandi baca doa. Keluar kamar mandi baca doa. Mau makan baca doa. Habis makan baca doa. Keluar rumah baca doa. Di perjalanan baca doa. Mau naik ke masjid baca doa. Keluar dari masjid baca doa. Mau sholat baca doa. Selesai sholat baca doa terus. Berarti kan ibadah terus. Maka pasti pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Maka jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu wajib ada. Karena Allah itu wajib ada, maka kebalikan dari wujud, dari ada, itu adam atau tiada, mustahil bagi Allah. Allah mustahil tidak ada, Allah wajib ada. Nah, keberadaan Allah itu berbeda dengan keberadaan makhluk. Kalau makhluk ini keberadaannya mungkin ada, mungkin tidak ada. Ada karena diadakan. Tetapi kalau adanya Allah itu wajib, pasti. Nah, sekarang setelah disampaikan kalau Allah itu ada, sementara kita kan nggak bisa melihat Allah di dunia. Maka pertanyaan berikutnya, apa buktinya kalau Allah itu ada? Dalil bahwa Allah itu ada apa? Maka dijelaskan bukti atau dalil adanya Allah adalah adanya alam. Alam itu artinya apa saja selain Allah itu namanya alam. Kita ini alam. Kemudian masjid ini alam. Kendaraan yang kita bawa alam. Ini semuanya alam. Adanya alam ini menjadi dalil adanya Allah. Lah kok bisa adanya alam menjadi dalil adanya Allah? Iya. Karena alam ini suatu perkara yang baru. Alam ini perkara baru. Apa buktinya kalau alam ini perkara baru? Buktinya alam ini selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti perkara baru. Kita ini baru. Asalnya ya kecil, besar, lalu kita ini kuat sekali, setelah itu melemah. Rambut satu demi satu mulai berwarna perak. Yang namanya kulit mulai kurang kencang ya, mulai keriput. Terus lalu tua-tua gak ada. Ini manusia. Nah, di sekitar kita semuanya gitu juga. Jadi memang alam ini ya, karakter alam yang selalu berubah menyimpulkan kalau alam ini perkara baru. Karena alam ini perkara baru, berarti alam ini asalnya tidak ada, lalu ada. Nah, setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan. Dan itu yang menciptakan pasti adalah Allah. Pasti begitu. Sekarang ada soalan, ada pertanyaan. Apa tidak mungkin alam ini terjadi sendiri? Gak mungkin. Alam gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Gak mampu. Alam ini menciptakan dirinya sendiri tidak mampu. Jangankan sesuatu yang jadi sendiri itu hasilnya acak. Gak jadi. Misalnya saudara ya ingin punya rumah indah, rumah yang megah, lalu beli pasir, beli batu bata, semen, besi, taruh gitu aja, gak dibikin. Kira-kira jadi rumah apa? Nanti jadi rumahnya hewan kan? Mungkin rumahnya tikus atau rumahnya apa. Jadi sesuatu yang dibiarkan jadi sendiri gak berhasil. Artinya apa? Alam ini harus ada yang menciptakan. Nah, alam ini jangankan menciptakan dirinya, menjaga eksistensi dirinya tidak mampu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, manusia ini batas ketinggiannya usia 22 tahun. Kalau sudah lewat 22 gak tambah tinggi lagi.
Kalau masih belum 22 masih mau tinggi. Tingginya. Kata Sayyidina Ali. Kalau batas kecerdasan akal itu 27. Kalau sudah lewat 27 gak tambah cerdas. Sudah gak tambah. Nah kemudian penduduk surga, manusia ini kalau masuk surga usianya 33. Karena 33 ini usia sempurna, matang sempurna secara fisik, psikis matang. Dan setelah itu, setelah 33 ini mulai memasuki masa-masa penuaan. Nah, manusia ini mempertahankan dirinya agar tidak berubah itu tidak mampu. Walaupun sudah pakai berbagai bahan ya, bahan yang produksi terbaru, apa pakai serum ya, pakai stem cell, biar gak berubah, gak bisa berubah ya. Dan tetap aja akhirnya mati itu. Akhirnya apa? Manusia mempertahankan dirinya tidak mampu, menciptakan dirinya juga tidak mampu. Berarti harus ada yang menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.